Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama untuk hadir di acara Zoom Minar yang diselenggarakan oleh Bisyarah ID, yang mana agenda ini memang secara rutin kami sampaikan dalam rangka berbagi ilmu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para Bapak Ibu ya yang sudah ikut hadir ya untuk sama-sama belajar ya, untuk membahas satu tema ya. Temanya yaitu mengenai bab muamalah. Ini tentunya menjadi materi yang sangat penting ya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya dalam hidup kita hampir setiap hari kita itu melakukan yang namanya bermuamalah. Artinya apa? Kita akan melibatkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup kita. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya Islam itu mengatur secara detail bab ibadah saja itu juga ada aturannya. Apalagi kita berbicara tentang bab muamalah. Dan Pak Ibu juga sama-sama pahami bahwasanya hampir 90% ayat yang ada di dalam Al-Quran itu membicarakan tentang bab muamalah. Bahkan ayat yang paling terpanjang saja di Quran surat Al-Baqarah itu juga membahas tentang bab muamalah. Di situ ada dijelaskan tentang hutang piutang, persaksian, jaminan. Jadi sangat detail. Karena kita seorang muslim yang pernah, yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan didasari keilmuan yang benar, maka tentunya kita semua terikat. Terikat dengan hukum syariatnya Allah. Mau tidak mau ya harus patuh, tunduk, dan taat terhadap aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kaidah syariah, al-aslu fil af'al taqayyudu bi hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan manusia itu wajib terikat dengan hukum syariat. Nah, maka dalam bermuamalah, beribadah, kita itu tidak bisa memakai aturan sendiri, ngikutin hawa nafsu, itu nggak bisa. Karena sudah diatur, ya, bahwasanya hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Nah, maka dalam bermuamalah pun, tentunya kita wajib mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Nah, insya Allah menjadi pembahasan yang menarik ya, pada malam hari ini, yaitu mengupas satu tema khusus terkait permodalan. Tentunya para pelaku bisnis, ya, para pemilik usaha, UKM ataupun UMKM, bahkan skala korporasi pun, perusahaan pun pasti membutuhkan permodalan. Kenapa? Karena permodalan ini menjadi bagian yang terpenting untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan operasi di bisnisnya. Nah, tanpa permodalan tentu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga kita harus sama-sama mempelajari bagaimana skema akad permodalan dalam Islam. Saya yakin yang terbesit dalam pikiran Bapak, Ibu, atau sahabat-sahabat semuanya, kalau kita ngomongin modal, pasti identik dengan uang. Betul nggak? Boleh dijawab di kolom chatnya, silakan. Baik, ada Mbak Anggi ya, Mbak Anggi Ananta Putri. Betul. Ya. Yang lain boleh kita interaktif, dan lebih bagus lagi kita on cam. Pak Sidik, memang ini yang ditunggu. Betul. Nah, jadi ketika kita membicarakan permodalan, ini memang tidak terlepas dari yang namanya an-nuqud, harta ataupun uang. Namun jauh sebelum kita membicarakan uang, maka ada baiknya kita mengilmui terlebih dahulu bagaimana mekanisme Islam dalam mengatur sistem permodalan. Ada berapa macam model permodalan? Yang pertama, bisa dari uang pribadi, modal sendiri. Yang kedua, bisa kita dapatkan dari uh, apa namanya utang tanpa agunan, bisa ya, dengan akad qard, pinjam meminjam, ini bisa. Bahkan juga bisa dengan akad utang dengan jaminan, dengan agunan, ini pun boleh. Kemudian salah satunya adalah dari sumber perseroan saham, pemodal. Nah, ini yang bisa dijadikan skema permodalan dalam melakukan kegiatan transaksi bisnis. Nah, jadi wajib bagi kita semua untuk mengilmui terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dalam melakukan kegiatan bisnis itu tidak nabrak aturan syariat. Karena kalau sudah nabrak aturan syariat, tentu dampak dan konsekuensi hukumnya adalah mendapatkan dosa dan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunna tijaratan antara minkum. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, wahai orang-orang yang beriman,
Berarti ayat ini spesifik. Orang yang beriman yang disuruh. La ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil. Nah, maksudnya bagaimana dengan cara yang batil itu? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam kitabnya, disampaikan bahwasanya memakan harta orang dengan cara yang batil itu adalah dengan cara menjalankan suatu eh, transaksi yang tidak diakui oleh syariat, yang tidak dilandasi dengan hukum syariat. Nah, berarti itu namanya batil. Bisa jadi tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, karena ini rangkaian kegiatan bisnis, maka kita juga harus belajar bagaimana akad-akad bisnis dalam Islam. Ini penting, Bapak Ibu semuanya. Ya, terutama yang bisa menyaksikan ya, Zoom malam hari ini, ya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, jadi ketika kita membicarakan permodalan, itu sangat melekat dengan akad bisnis. Kecuali modal itu didapatkan dengan cara hutang. Nah, ini bukan akad bisnis. Walaupun peruntukannya untuk bisnis. Tetapi mekanisme sumber dana modal tersebut adalah pinjam. Kalau pinjam ini masuknya akad bisnis atau sosial? Coba saya pengen tahu dulu. Boleh di chat atau boleh apa namanya? Dinyalakan mic-nya, silakan. Akad hutang ini termasuk akad bisnis atau sosial? Silakan. Kita mulai dari hal yang basic dulu, yang dasar dulu. Supaya nanti memahami akad permodalannya itu mudah. Coba saya tunjuk ya, yang hadir malam hari ini. Nah, ini ada Mas Boy. Boleh Mas Boy open mic? Silakan. Kamera. Boleh open mic, boleh. Silakan. Akad hutang itu termasuk ke dalam akad sosial atau akad bisnis, Mas Boy? Akad sosial dong. Sosial. Baik. Ya, jadi, ketika kita membutuhkan permodalan, akadnya pinjam, maka ini termasuk akad sosial. Kenapa? Karena hutang ini dalam kaidah fikihnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Akad tolong menolong. Nah, sehingga dalam Islam, akad hutang piutang ini tidak boleh mengambil manfaat apapun. Baik manfaat dalam bentuk jasa, barang, maupun uang. Nah, kenapa? Dalam kaidahnya, kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin, setiap akad qard, setiap akad hutang yang di situ mengambil manfaat fahuwa riba, maka itu riba. Dan ini dilarang secara tegas dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkontraskan dalam Quran surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah,
Jadi sangat beda sekali, kontras ya. Kalau jual beli, pasti yang terjadi itu adalah pertukaran antara uang dengan barang atau jasa, kemudian menghasilkan uang. Tapi kalau riba, biasanya itu uang menghasilkan uang kembali tanpa adanya objek, baik objek itu barang maupun jasa. Ya, contohnya minjemin duit, ya, meminjamkan misalkan meminjamkan 100.000 kembali 150.000. Nah ini akad hutang piutang yang ada manfaatnya, maka ini tidak boleh. Dan sama-sama kita pahami praktek ini banyak terjadi di sekitar kita, baik yang dilegalkan maupun yang tidak. Tapi Islam secara tegas bahwasanya praktek riba itu haram. Tidak ada toleransi. Boleh nggak? Saya ngeriba, cuman sedikit kok. Saya pinjam tabungan, maaf, saya pinjam kur ya, misalkan kredit usaha rakyat itu bunganya 0,1%. Boleh nggak? Tetap tidak boleh. Walaupun itu sedikit. Nah, ini dilakukan oleh perbankan, lembaga keuangan. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah lembaga perbankan mengambil manfaat dari akad hutang piutang. Yang mana akad hutang piutang itu termasuk ke dalam akad tabaruk sosial. Harusnya dengan akad apa yang benar? Harusnya dengan akad bisnis. Nah, ini baru boleh. Tapi kalau posisinya di akad sosial, kemudian mengambil manfaat, nah ini yang dilarang dalam Islam. Dan perlu diketahui bahwasannya riba itu tidak hanya melekat pada bunga bank saja. Salah dalam memberikan modal pun itu bisa menyebabkan riba. Nah, nanti kita kupas secara mendalam. Nah, jadi pentingnya sebelum kita membahas permodalan, fulus, uang, ya, maka kita harus tahu dulu kaidah dalam permodalan itu seperti apa. Karena kita kan nggak boleh ya, beramal sebelum berilmu. Ya. Jadi memang harus berilmu dulu. Al ilmu qabla amal wal qaul. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Ya. Jadi jangan dibalik. Ya. Udah yang penting praktek aja dulu. Jalankan aja dulu. Nanti kalau salah ya kita tinggal tanya sama Pak Ustadz. Nah, kan begitu yang sering terjadi. Ini keliru. Ya. Jadi yang benar adalah kita mempelajari terlebih dahulu, baru mengamalkan. Oke. Nah, saya berikan analogi sederhana. Tadi di ayatnya kan dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh berbisnis, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ila antakuna tijaratan antarodin minkum. Kecuali dengan perniagaan. Ya. Kecuali dengan transaksi yang dibenarkan dalam syariat. Antarodin, saling ridho. Jadi kalau dalam akad bisnis, itu harus memenuhi syarat dan rukun. Kembali tadi, kalau akad batil itu pasti tidak memenuhi syarat dan rukun. Ini penting. Jadi jangan dikira hanya bab ibadah saja. Kita mau sholat, kita mau wudhu, itu harus memenuhi syarat dan rukun. Dalam bermuamalah pun, ini menjadi wajib. Harus memenuhi syarat dan rukun. Bedanya apa? Kalau di bab ibadah, pasti
Nomor satu ada niat. Niat ini wajib kalau dalam ibadah. Tapi kalau dalam muamalah, niat itu tidak dicantumkan. Kenapa? Karena yang dihukumi dalam muamalah, nahnu nahkumu bidzahir. Itu adalah zahirnya. Nah, contoh ya. Kita melakukan jual beli. Pasti ada syarat dan rukun dalam berjual beli. Ya, yang pertama adalah al-akidani, yaitu pelaku akadnya dulu. Ada penjual, ada pembeli. Jadi ada dua. Oke, kemudian dalam akad ijaroh ada ajir dan mustajir. Ya. Ada pekerja dan pemberi kerja. Atau ada yang menyewa, ada yang pemberi sewa. Nah ini termasuk dalam bab permodalan ya. Misalkan permodalan ini kita akadkan dengan akad syirkah. Pasti ketemu pelaku akadnya itu ada dua. Kalau tidak pemodal ya pengelola. Ya. Nah inilah yang membedakan dengan apa namanya? Yang membedakan dengan bab ibadah tadi. Kalau dalam muamalah ya pasti ada pelaku akad, ya, kemudian objek akad dan sigot atau ijab kabul. Nah, bagaimana supaya akad bisnis kita itu tidak batil? Ya, yang pertama ya tentu harus belajar. Belajar khusus tentang bab muamalah maliyah. Saya berikan analogi yang sederhana, yang mudah ditangkap. Karena kalau saya langsung membahas ke bab syirkah, ini agak berat. Misalkan kita contohkan dalam akad pernikahan. Misalkan ada laki-laki menikah dengan perempuan. Kalau dalam pernikahan itu kan ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ada wali, ya, saksi, mahar. Nah ini semua ada. Ini semua dilakukan, tapi satu hal yang tidak dilakukan, yaitu saat melakukan pernikahan itu tidak ada ijab kabul. Nah pertanyaannya, kira-kira pernikahannya sah tidak? Jika ada laki-laki dan perempuan menikah, ya, syarat rukunnya terpenuhi kecuali satu, tidak dilakukan ijab kabul. Kira-kira sah tidak? Boleh open mic, yang mau jawab boleh, atau lewat chat, silakan. Kira-kira sah tidak? Yang Arab. Tidak. Bagi tidak. Ya, betul, tidak sah. Akadnya batal. Ya, Pak Anwar Aulia tidak sah. Ya, betul Pak. Lalu bagaimana? Tapi suami istri, ya, laki-laki dan perempuan ini tetap melanjutkan pernikahan. Ya, tidak melakukan akad ijab kabul, tetapi masih tetap melakukan rumah tangga. Nah, maka ketika si laki-laki itu menggauli perempuan tersebut, maka disebut dengan zina.
karena tidak sah. Dan ketika perempuan itu dinafkahi oleh laki-laki tadi, maka nafkah itu menjadi hukumnya tidak sah alias haram. Dan ketika punya anak, maka anaknya juga termasuk anak yang haram. Kalau anak perempuannya dari laki-laki itu menjadi wali nikah, maka wali nikahnya menjadi tidak sah. Termasuk ketika si laki-laki itu meninggal, maka harta warisnya pun menjadi tidak sah. Nah, ternyata dampaknya sampai seperti itu. Hanya karena tidak melakukan akad ijab kabul. Tidak melakukan sigat ijab kabul. Nah, ternyata suami, maaf, laki-laki dan perempuan ini masih tetap berumah tangga dan setiap malam melakukan sholat tahajud, beristighfar 10.000 kali. Ya, kira-kira diterima nggak sama Allah taubatnya? Kira-kira diterima tidak? Tentu tidak diterima. Kenapa? Karena memang masih dalam kemaksiatan. Ya. Tidak diterima, betul. Jadi ketika sedang berzina, kemudian bertaubat pun, ketika sedang berzina dia mengucapkan istighfar 1.000 kali pun tidak diterima. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah dibatalkan akadnya, kemudian diulang akad tersebut dengan memenuhi syarat dan rukun. Yang tadinya belum ada ijab kabul, kemudian diulang akad nikah tersebut dengan ijab kabul. Nah, insya Allah ini menjadi sah. Hal sepele ya. Jadi akad batal itu tidak bisa diistighfari. Ya. Ditobati itu nggak bisa, kecuali dibatalkan dan diulangi ya, sampai memenuhi syarat dan rukun. Nah, ini baru sah. Nah, ini analogi sederhana ya, yang mudah diterima. Pun juga dengan akad bisnis, Bapak Ibu. Kalau akadnya tidak sah, maka dampak harta yang diperoleh pun menjadi harta yang tidak sah. Ya. Harta yang tidak sah itu adalah harta yang haram. Contoh, dalam akad permodalan atau akad syirkah, syarat pelaku akadnya ada, pemodalnya ada, pengelolanya ada. Pemodal memberikan objeknya yaitu berupa uang, pengelola memberikan objeknya berupa skill atau keahlian. Nah, ini dikawinkan bahasanya. Ya. Kalau pernikahan itu laki-laki menikah dengan perempuan, tapi kalau dalam akad syirkah itu modal bertemu dengan keahlian, skill. Nah, ternyata salah satu rukun tidak dilakukan, yaitu ijab kabul. Nah, memang dalam akad bisnis itu ada ijab kabulnya. Ada. Bahkan ini adalah merupakan satu pattern ya, yang dirumuskan oleh para ulama. Pelaku akad, objek akad, sigat, atau ijab kabul. Ini pasti ada. Baik dalam akad jual beli, ijarah, syirkah, utang piutang. Kalau namanya akad pasti ada yang namanya ijab kabul.
Jadi ketika pemodal itu memberikan modalnya kepada pengelola, tapi tidak dilakukan ijab kabul, maka itu menjadi tidak sah. Pengelola, ya, pengelola mengakses dananya pun juga menjadi tidak sah. Kalau uang itu digunakan oleh pengelola, maka menjadi haram, tidak sah. Termasuk uang itu digunakan untuk operasional, itu juga belum sah. Dapat bagi hasilnya menjadi tidak sah. Keuntungannya menjadi tidak sah. Dan harta yang tidak sah adalah harta yang haram. Idza saqatal aslu, saqatal far'u. Jika perkara pokoknya sudah rusak, maka turunannya sudah rusak. Jadi pentingnya memahami sebuah akad, ya, supaya tidak menjadi akad yang batil, itu adalah dengan mempelajari bab muamalah maliyah, baik syarat dan rukunnya, ya, ataupun kaidah-kaidah fikihnya. Ya. Nah, permodalan kembali tadi, ya. Setiap orang dalam melakukan bisnis itu memang membutuhkan yang namanya modal. Namun dalam memberikan modal itu harus memenuhi syarat dan rukun. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas tentang akad permodalan, lebih spesifik lagi adalah akad syirkah. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu, ya, ini masih asing mendengarkan istilah syirkah. Syirkah ini, ya, itu memang sudah membahas tentang korporasi, ya, suatu perusahaan. Yang mana, ya, dalam akad syirkah ini harus memenuhi syarat dan rukun. Saya izin untuk share materinya. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu materinya. Baik, sudah kelihatan ya materinya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Nah, jadi slide ini biasa disampaikan oleh Ustadz Firly Fardiansa. Jadi malam ini saya ada amanah untuk menyampaikan. Jadi pengertian syirkah dulu, ya. Syirkah itu secara
bahasa, arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat. Asarikatu filugati khaltun nasibaini fasa'idan bihaisu la yutamayazul wahidu anil akhar. Sirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi kalau sudah bersirkah itu memang melebur jadi satu. Itu sudah nggak kelihatan lagi. Ya, mana bagian modal, mana bagian keahlian. Nah, adapun menurut makna syar'i, secara syariat, wa syarikatu syar'an hiya akdun baina isnaini faksara yatafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdirihi. Jadi menurut istilah syar'i, syirkah itu adalah suatu akad. Nah, berarti kalau disebut akad, itu ada dua pihak. Akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis. Jadi kalau kita mau bersyirkah, itu wajib ada bisnisnya. Harus ada usahanya, harus ada kegiatannya. Tidak bisa bersyirkah dalam rangka untuk kegiatan sosial. Tidak bisa. Jadi hanya aktivitas atau kegiatan bisnis saja. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah bikosdiribhi, untuk memperoleh keuntungan. Jadi nggak boleh kita bersyirkah, tapi syirkahnya itu memang rugi. Merekomendasikan proyek yang rugi. Merekomendasikan bisnis yang rugi. Ini tidak boleh. Nah, kita ilustrasikan. Misalkan ada pemodal. Kita sebut A. A itu pemodal. B itu pengelola. A dan B melakukan akad syirkah, di mana A sebagai pemodal dan B sebagai pengelola. Kemudian akad syirkah itu tentu harus ada bisnisnya, kegiatannya. Nah, dari kegiatan bisnis ini nanti tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit. Nah, sehingga dari keuntungan ini ya, nanti berdampak kepada bagi hasil. Jadi seperti itu. Dan kepemilikan bisnis itu ya milik berdua. Pemodal boleh mengklaim, oh itu bisnis punya saya. Pun juga dengan pengelola, itu bisnis milik saya. Jadi saling berkaitan. Ya. Profit itu ada karena ada kegiatan bisnis. Jadi keuntungan itu ada. Karena apa? Ada kegiatan bisnis. Dan tujuan bisnis itu memang adalah nyari keuntungan. Bisnis itu gara-gara karena ada syirkah. Syirkah ada karena ada pelaku akadnya. Nah, itu ada A sebagai pemodal dan B sebagai pengelola. Nah, termasuk rugi. Nah, jadi dalam akad syirkah itu bagi hasil untung saja. Tidak hanya bagi untung saja, termasuk bagi rugi. Ya. Profit and loss sharing. Ya. Nah, dalam akad syirkah ini yang sering terjadi, status
peserta itu memang tidak ada yang digaji. Nah, khususnya bagi pengelola, dapatnya adalah bagi hasil. Jadi tidak digaji. Karena ketika digaji itu menjadi multi akad, double akad. Dan ini dilarang. Satu akad itu adalah satu konsekuensi hukum. Kalau syirka berarti perolehannya adalah bagi hasil, bukan gaji. Gaji itu adalah implikasi daripada akad ijaroh, berarti dia karyawan. Nah, syirka itu pelaku akadnya itu bukan karyawan, tapi pemodal dan pengelola. Nah, pengelola dapatnya hanya bagi hasil, tidak boleh double. Gaji dapat, bagi hasil dapat. Ini nggak boleh. Nah, kemudian apa hukum syirkah? Hukum syirkah itu sendiri. Jadi, hukum syirkah itu adalah jais, mubah. Dalilnya itu as-sunnah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentakrir muamalah syirkah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan perbuatan muamalah syirkah. Yang mana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah Taala anna salisu syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa in khana kharajtu min bainihima. Nah, jadi ini Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi. Ya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, tidak main-main ya. Allah langsung yang ngomong bab syirkah. Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat, yang bersirkah. Selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Nah, jadi syirkah ini sangat sakral. Karena apa? Ada campur tangan Allah di situ. Ada pihak ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa Allah ikut dalam suatu kegiatan syirkah, akad syirkah? Nah, itu bukan untuk minta bagi hasil, ya, tetapi untuk memberikan keberkahan. Nah, karena ini yang kita cari ya. Bagi para pengusaha muslim, tentu dalam melakukan kegiatan bisnis itu yang dicari berkahnya. Saya yakin ya, pasti yang dicari itu keberkahannya dulu. Kita punya ilmu, tentu pengen ilmu kita itu berkah. Allah kasih kita waktu, pun juga tentu pengen waktu kita juga diberkahi Allah, bermanfaat. Dan sama halnya juga ketika Allah memberikan rezeki. Nah, tentu rezeki yang kita harapkan adalah rezeki yang barokah. Karena harta yang berkah ini manfaatnya itu sangat luar biasa. Nah, jadi syirka ini memang ada campur tangannya Allah. Maka dalam syirka itu yang paling berat itu adalah amanah, menjaga amanahnya. Salah satu berkhianat, salah satunya tidak, jika salah satunya berkhianat, maka Allah akan keluar dari syirkah tersebut. Artinya apa? Dicabut keberkahannya. Maka kalau keberkahannya sudah dicabut sama Allah ya tidak ada yang istimewa. Yang ada adalah mungkin
masalah, kehancuran, ya, begitu. Nah, sekarang rukun dan syarat syirkah. Nah, ini penting. Ya. Jadi rukun syirkah itu ada 3. Yang pertama, al-aqidani. Ya, al-aqidani itu yaitu pengelola atau mudharib dan pemodal atau sahibul mal. Kemudian objek akad al-mauqut alaih yaitu mencakup pekerjaan amal dan atau modal harta. Jadi objeknya pemodal yaitu memberikan uang atau harta. Objeknya pengelola itu memberikan kepengelolaannya, keahliannya. Baru yang ketiga adalah asigot ijab kabul, yaitu setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Nah, jadi dari rukun syirka, setiap rukun itu tentu ada syaratnya. Nah, syarat untuk pelaku akad itu apa? Yang pasti yang pertama itu berakal dalam kondisi sadar. Kita nggak mungkin bermuamalah dengan orang gila, nanti menjadi tidak sah. 2, mumayyiz, berumur 7 tahun lebih. Yang ketiga, muhtar, tidak dalam kondisi dipaksa dan harus saling ridho. Syarat untuk objek akad, ya, jadi objek akad amal pengelolaan itu berupa tasarruf, yaitu pelakunya itu bisa melakukan perbuatan, ya, yang mempunyai akibat hukum. Contohnya menerima barang, ya, ini perbuatan. Mengadakan akad jual beli, ini perkataan. Mengelola keuangan atau tasarruf lainnya. Nah, ini wajib, ya, bagi pengelola. Nah, yang kedua adalah objek akad mal, harta. Nah, harta itu dapat diwakilkan qabilun lil wakalah. Jadi diwakilkan kepada pengelola agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau pelaku syirkah. Maka wajib modal harus bisa diserah terimakan dalam majelis akad. Tidak boleh tertunda dan tidak boleh dihutang. Tidak boleh utang. Ya. Akadnya misalkan hari ini, Mas, uang saya belum kumpul semua. Bagaimana kalau saya ngasihnya 1 minggu? Nah, ini tidak boleh. Atau modal ini juga dicicil. Ya. Misalkan kebutuhan syirka itu misalkan katakanlah 1 juta. Nah, ternyata si pemodal ini baru bisa memberikan, Mas saya kasih 200.000 dulu ya. Nanti sisanya menyusul. Nah ini juga tidak boleh. Jadi modal itu harus ada, real, dapat diserahkan. Dan tidak boleh diutang, tidak boleh dicicil. Begitu. Nah, karena apa? Ketika dihutang, ketika dicicil, ya, nanti bisa berakibat pada riba. Ketika syirka ini ada keuntungan, dibagi hasilkan. Sementara modal itu belum disetorkan. Nah, kan menjadi akad hutang. Akad hutang ada manfaat di situ. Nah, disitulah menjadi riba. Nah, jadi tidak hanya di pada bunga bank saja. Riba itu tidak hanya melekat pada lembaga perbankan saja. Melakukan akad syirka permodalan, kalau salah, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, itu juga bisa jatuh kepada praktek riba. Nah, syarat untuk asigot, ijab kabul. Ya. Ijab kabul juga ada syaratnya. Yang pertama, muwafiq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Ya, 2, dalam satu majelis akad, yaitu waktu atau tempat yang sama. Yang ketiga, tidak ada fasil antara ucapan ijab dan kabul. Nah, semua pihak dapat
mendengar sama ucapannya masing-masing. Nah, jadi itu syarat dan rukunnya. Nah, rukun syirkah, ya, pelaku syirkah itu ada dua, pengelola dan pemodal. Objek akadnya, pengelola memberikan amal atau kepengelolaan, pemodal memberikan modal. Yang ketiga ijab kabul. Nah, ini insya Allah kalau sudah dilakukan, insya Allah menjadi sah. Ya, syaratnya apa? Memenuhi syarat dan rukun. Setiap rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang disampaikan sebelumnya. Baik. Nah, untuk macam-macam syirkah tidak kita bahas malam ini ya, insya Allah di pertemuan yang lain karena lumayan panjang dan waktunya juga sudah mau habis. Ya. Nah, jadi ini contoh sekilas ya. Pengelola itu kita sebut PL, pemodal itu PM. Ketika ada syirkah, pengelola pemodal bertemu dengan pengelola pemodal, itu namanya syirkah inan. Pengelola bertemu dengan pengelola, ya, itu namanya syirkah abdan. Pengelola bertemu dengan pemodal, ini namanya syirkah mudharabah. Pengelola pemodal bertemu dengan pemodal, ini namanya syirkah musyarakah atau turunan daripada mudharabah. Nah, kalau gabungan syirkah, namanya mufawadah. Jadi dalam skema ini itu semua pasti ada pengelolanya. Jadi sebagai tambahan itu tidak ada pemodal bertemu dengan pemodal. Nah, ini tidak ada jenis syirkah ini. Nah, ini biasa dilakukan oleh PT atau syirkah musahamah. Syirkah yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau syirkah yang batil. Kemudian pengelola pemodal bertemu dengan pengelola saja, nah ini juga tidak ada. Karena ini lebih tepatnya untuk akad ijarah. Ya. Nah, kemudian bagi rugi dan bagi untung. Nah, ini slide-nya masih lumayan panjang ya, sedangkan waktunya juga sudah mulai berkurang. Nah, insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan infokan kembali. Ya. Jadi sebelum waktunya habis, agak saya percepat ya. Al-wadi'atu 'alal mal warifu ala mastolahu alaih. Kerugian didasarkan atas besarnya modal. Sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka. Maka nisbah bagi rugi berdasarkan nilai modal. Kerugian modal akan ditanggung oleh pemodal dan kerugian tenaga ditanggung oleh pengelola. Insya Allah materinya masih panjang ya, supaya apa namanya penasaran ya dan harapannya bisa hadir terus. Ya, itu nanti akan ada lanjutannya. Karena mohon maaf ya, materi sirka ini memang butuh pembelajaran yang khusus. Tidak bisa melalui Zoom, misalkan hanya 1-2 jam. Ini nggak cukup waktunya. Nah, maka sebelum saya apa namanya selesaikan materi sirka ini, mungkin mohon izin ya untuk menyampaikan iklan terlebih dahulu. Berkenan ya Bapak Ibu di sela sedikit. Sebentar. Nah, masih ada 13 orang. Baik, Alhamdulillah. Oke.
Sebentar, mohon maaf. Saya siapkan dulu. Baik, Bapak Ibu mohon izin. Saya minta waktunya sebentar ya, sebelum kita tutup ya materi malam hari ini. Jadi kami dari Bisaro ID menginformasikan kepada Bapak Ibu, khususnya yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya kita ada event, ya, ada workshop, eksklusif workshop, ya, yaitu namanya Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah. Nah, ini memang sudah sampai di batch yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Bisaro ID. Nah, Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah ini, insya Allah akan diadakan di Yogyakarta, yaitu tanggal 24 sampai 26 September 2024. Pesertanya hanya terbatas, hanya untuk 50 orang saja. Nah, ini ada pemateri-pematerinya yang hebat, luar biasa ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Ustadz Dwi Condro, beliau merupakan pakar ekonomi Islam. Kemudian ada Ustadz Firly Fardiansa, founder dan CEO Bisaro ID, penghulu Syirkah Syariah. Kemudian ada Bapak El Chandra, beliau Ketua Ex-Bank Indonesia, GM daripada Trust Solusi Syariah, dan sudah berpengalaman di lembaga keuangan selama 20 tahun. Nah, kemudian juga ada yang tidak asing, yaitu Kang Dewa Eka Prayoga. Beliau nanti juga akan mengisi materi kita. Dan selanjutnya ada Pramudi Riga, juga konsultan AOS, Aligning Organization System. Jadi insya Allah akan dihadiri oleh pemateri-pemateri yang hebat-hebat ya, yang memang ahli di bidangnya. Karena Syirkah ini kan memang membahas suatu bisnis, jadi memang harus dilakukan secara profesional. Adapun rundownnya itu pada hari Selasa 24 September 2024 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 materi. Itu mengapa bisnis harus sesuai syariah. Kemudian materi Syirkah 1, Syirkah 2, dan Syirkah 3. Memang materi Syirkah ini cukup panjang. Tidak bisa disampaikan secara instan. Nah, ini yang menyampaikan adalah Ustadz Firly Fardiansyah. Nah, kemudian di hari Rabu tanggal 25 September 2024 itu membahas laporan keuangan, feasibility study, dan sharing session. Itu ada Ustadz Dwi Condro Triyono, Bapak El Chandra, dan Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, kemudian di hari Kamisnya itu ada sistemasi bisnis. Bagaimana kita belajar tentang
manajemen organisasi atau sistemasi bisnis. Ini disampaikan oleh Mas Pramudiringga. Kemudian ada akad kepegawaian ya, yang disampaikan oleh Ustadz Firly Ardiansah. Nah, kemudian apa venue-nya? Ya, yang pertama, ya, nanti peserta itu akan menginap di LPP Garden Hotel di Jalan Perumnas 1 Ambarukmo, Catur Tunggal, Depok, Sleman. Itu hari Selasa sampai dengan Kamis, ya. Tanggal 24 sampai 26 September, dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Nah, kemudian fasilitas lainnya apa? Yang pertama ada meeting room, cafe break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 1 kali, dan merchandise. Ya, ada jaket, blue note, ya, ID card, dan goodie bag. Dan kemudian juga dapat buku Udah Sirkahin Aja. Ya, ini karya Ustadz Firly Fardiansyah sendiri. Ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi jika Bapak Ibu mengikuti event spasi ini, Sekolah Pengelola Sirka, ya tentu harganya memang lumayan mahal. Harga aslinya adalah Rp7.700.000. Nah, untuk harga normal itu senilai Rp5.500.000 untuk 1 orang. 10 juta rupiah untuk 2 orang. Ada hemat 1 juta. Nah, khusus untuk yang berminat daftar pada malam hari ini, kita berikan harga khusus, ya, yaitu senilai Rp4 juta. Nah, kok mahal? Nah, insya Allah nilai uang Rp4 juta itu tidak sebanding dengan ilmu atau materi yang disampaikan. Karena ini adalah perkara ilmu bisnis, ya. Jadi memang harus disampaikan secara profesional di tempat yang nyaman. Nah, benefit lainnya apa? Jika Bapak Ibu mengikuti event spasi, ya, itu akan mendapatkan berbagai benefit, ya, yang sangat bermanfaat dan nilai yang fantastis. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan free konsultasi Bisyaro ID selama 1 jam untuk 10 pendaftar pertama. Yang kedua, akan dapat free rekaman kuliah bisnis syariah batch 6. Itu 12 kali pertemuan selama 6 bulan. Yang ketiga, free webinar bersama dengan Kiai Muhammad Siddiq Al-Jawi, ya, membahas tentang fikih zakat. Karena dalam syirkah ini tentu kolerasinya dengan zakat, ya, bukan dengan pajak. Dan ini nanti 4 pertemuan, ya. Yang keempat, potongan harga workshop properti syariah Malang senilai 1 juta. Ini menarik banget. Khususnya bagi para pebisnis developer, ya, atau properti. Yang kelima, menjadi member Bisyaro ID. Dan yang menarik lagi, nah, biasanya selama event itu nanti akan ada door prize yang disiapkan oleh Bisyaro ID. Dan yang ketujuh, tentu Bapak Ibu akan tergabung dengan Circle Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, ini profil pemateri-pematerinya, yang memang beliau itu kompeten, ya, dalam bidang. Nah, jadi kami sampaikan kembali, ya, untuk Bapak Ibu yang memang mendaftar khususnya malam hari ini, ya, itu mendapat harga khusus yaitu senilai Rp4 juta. Silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, dilapangkan rezekinya, bisa belajar ikut sekolah pengelola syirkah. Nah, kenapa? Karena sebelum membicarakan permodalan, ya kita harus pahami dulu bagaimana mengelola suatu bisnis, ya, yang tentu ini tidak mudah. Ya. Mengelola bisnis wajib dengan ilmu. Ya.
mempelajari bisnis supaya kita tahu untung rugi, dan mempelajari ilmu syariah supaya kita tidak nabrak mana halal mana haram. Jadi seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu ya bisa chat atau bisa menghubungi nomor yang tertera di sini. Ya. Atau bisa juga melalui nomor WhatsApp saya. Nah, jadi insya Allah seperti itu ya Bapak Ibu, memang mempelajari bab syirkah ini tidak bisa dalam waktu singkat, ya, terlebih hanya 1 atau 2 jam. Nah, tentu tidak secara komprehensif nanti. Nah, baiknya memang kita datang secara offline, tatap muka dengan guru. Ya, ini lebih nendang lagi, ya, lebih berkarakter, berbeda dengan online seperti ini. Nah, baik, sebelum saya tutup, mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, ya, kami persilakan. Ya, alhamdulillah masih ada 16 orang ya, yang hadir. Kami buka sesi tanya jawab, boleh raise hand. Ya, silakan Pak Anwar. Pak Anwar Aulia. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anwar Iya, dari mana? saya dari Tasikmalaya, Tad. Oh, Masya Allah. Baik Pak Anwar. Iya. Ya, silakan. Ya, Iya. untuk yang Mohon maaf, Tad, di luar tema, nggak baik. apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Walaupun diutamain yang sesuai dengan tema. Silakan Pak. Oh iya, ini mengenai jual beli emas, Tad. Baik. Jual beli emas itu kan barang ribawi tadi ya. Ya, Iya harus ya dan biadin gitu. Pertanyaannya ini mengenai kalau misalkan jual beli emas online, kan saya pernah dengar katanya boleh kalau jarak jauh itu boleh kalau ada wakil gitu tadi yang mewakili penjual gitu. Pertanyaannya, apakah kurir yang mengantarkan emas itu bisa dianggap sebagai wakil atau tidak gitu Tad? Jazakallah. baik Pak Anwar. Ya, Ya. jadi emas, jual beli emas. Nah, emas ini salah satu komoditi barang ribawi. Jadi memang hukumnya itu khusus, jual beli emas. Nah, eh, jual beli emas dalam hadisnya itu ya, ad-dahab bidahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, wasyairu bisyair, watamru bitamr, wa milhu bim, ya, sawaun bisawain, mislan bimislin, yadan biyadin. Jadi syaratnya 3, setara, semisal, dan wajib tunai. Ya, jadi jual beli emas itu wajib tunai, ya dan biyadin. Tangan satu ngasih uang, tangan satu memberikan emas. Nah, tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Nah, jadi eh, bagaimana kalau jual beli emas ini dilakukan secara online? Nah, jual beli emas secara online berarti terkendala jarak. Karena ketika jual beli online itu kan nggak bisa diserah terimakan. Kan nggak mungkin, Pak Anwar, ini emasnya saya video ya Pak, tolong diterima. Itu hanya gambar. Tapi secara fisiknya itu belum bisa diserah terimakan. Maka ya, Bapak harus wajib mengirim wakil, wakalah. Ya. Dan harus berangkat wakalah dulu. Ya. Jadi misalkan Pak Anwar posisinya di Tasik, membeli emas,
emasnya posisinya di Bali. Ini kan jarak yang lumayan jauh. Nah, Pak Anwar harus mengkondisikan orang yang Bapak percaya di sana. Boleh saudara atau siapapun, selama amanah. Nah, Bapak berangkat wakalah dulu, mewakili pihak Bapak, misalkan posisinya adalah pembeli, yang di Bali ini penjual. Nah, maka kurir ini harus berakad wakalah dulu, baru boleh. Nah, ketika kurir ini sudah berakad wakalah, maka kurir ini wakil dari pihak pembeli yang nanti bertemu di Bali untuk melakukan transaksi secara yadan biyadin. Harus satu majelis akad. Tangan satu ngasih uang, tangan satu menerima uang, tangan satu ngasih emas. Nah, ini yang disebut yadan biyadin. Nah, selama ini dilakukan, maka insya Allah boleh. Nah, yang nggak boleh itu adalah jual beli emas, tapi uangnya dibayar sekarang, ngasihnya besok, misalkan. Ini juga nggak boleh. Selisih 1 jam pun juga nggak boleh. 1 menit pun juga nggak boleh. Nah, kaidah dalam hadisnya adalah yadan biyadin. Gitu. Tangan ketemu tangan. Nah, jika memang sudah ada wakalah, ya, kemudian apa namanya, wakalah itu bertemu dalam satu majelis, nah insya Allah itu sudah sah. Yang tidak boleh adalah jual emas dilakukan secara kredit. Nah, ini juga nggak boleh. Begitu Pak Anwar, kurang lebih Jadi jawabannya. jadi jawabannya si kurir tersebut bisa apa namanya? Berfungsi sebagai wakil gitu ya, atau Betul. gimana? Ya, Bisa ketika gitu ya. bisa, ketika sudah berakad wakalah, maka statusnya sama sebagai eh, wakil dari pihak pembeli. Gitu. Mm, Iya. Ada pertanyaan lagi, Tad? Boleh atau Boleh. yang lain dulu? Boleh satu lagi, Pak. Ya. Eh, ada dua sih. Eh, eh, yang Ini berikut. berkaitan tema atau tidak? Oh, oh, ya udah deh, yang lain aja dulu. Oh, Soalnya baik. masih masih Ya, masih masih ya. Jadi ya, kalau Dr. Ustadz ya, ya. ya, Nanti bisa dilanjut ke nomor WA ya, saya. Ya. ya. Terima Baik, kasih Tad. Ya, ya sama-sama. Selanjutnya ada Pak Sidik. Silakan Pak Sidik. Ya, Bisa makasih open. Ustaz. Ya, Mau tanya Ustaz, baik. yang kalau sirkah tadi kan cerita seolah kalau kita punya usaha tapi mungkin kekurangan modal gitu ya. Nanti seperti itulah. Nanti ada pemodal sama yang menjalankan bisnis gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan fisik bangunan bisa nggak? Jadi ceritanya gini, saya tuh ada punya 2 rumah kos. Dan sekarang pengen mengembangkan lagi satu lagi, sudah punya fisiknya, rumahnya, tanahnya ada, namun modalnya masih kurang gitu. Kalau misalnya eh, apa sirkahnya untuk membiayai itu, betul fisiknya ya, itu bisa nggak Ya. kasih Pak Sidik, mohon maaf dari mana Pak? Bapak? Surabaya? Oh, dari Surabaya. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung di event kami. Nah, jadi pertanyaan adalah Pak Sidik ini sudah punya objek, ya. Sudah punya objek. Objeknya adalah kos-kosan, Iya, kos-kosan. Nah, ternyata ketika membangun kos-kosan ini kurang modal, Pak. ya betul. Kurang modal. Karena Pak Sidik itu sudah membuat proyeksi. Kalau saya bikin kos-kosan di sini, pasti ramai, misalkan. Analisanya seperti itu. Boleh saya tambah lagi? Ya, monggo, monggo. Jadi ini kan rencana yang rumah ketiga gitu ya. Oh, baik. Ya, jadi yang di 2 itu memang sudah sangat ramai ya, terutama karena tempatnya strategis sekali. Dan saya hitung ya, dari mulai bulan Juli aja sudah kita menolak 30-an Oh, Masya Allah. orang yang pengen minat kos gitu ya. Jadi artinya memang
apa namanya, demand-nya masih tinggi, makanya saya ada rumah tapi ya belum layak gitu ya. Kita mau bunga lagi tapi modalnya masih kurang. Baik, ya. Nah, jadi skemanya begini, Pak. Misalkan kita anggap eh, ini objek yang baru ya, terpisah dari yang dua tadi. Nah, anggap kita mulai dari nol. Nah, di mana Pak Sidik itu katakanlah membutuhkan permodalan. Nah, permodalan di sini itu tidak harus menggunakan akad sirkah, Pak. Bisa juga dengan akad jual beli. Nah, maksudnya bagaimana? Bapak mencarikan investor, tapi investor ini membeli material terlebih dahulu. Semua kebutuhan yang ada di RAB. Nah, setelah dibeli oleh pemilik dana, katakanlah pemilik uang, nanti berakad dengan Bapak adalah akad jual beli. Nah, tentu apa namanya terpisah dengan jasa tukangnya, karena tukang itu masuknya akad ijaroh, ya, jasa, nggak kelihatan barangnya. Tapi kalau jual beli itu ada barangnya. Nah, menggabungkan antara akad ijaroh dengan jual beli, nah ini tidak boleh, harus dipisah. Makanya sebenarnya akad kontraktor itu tidak bisa gelondongan, Pak, per meter sekian. Kenapa? Karena apa namanya dalam instrumen yang dikerjakan oleh kontraktor itu kan pasti ada barang dan ada jasa, ada material dan ada jasa. Kalau material ini wajib dihukumi dengan akad jual beli karena barang. Tapi kalau jasa, tukang, ini akad ijaroh. Nggak kelihatan barang, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Ini tidak bisa digabung. Nah, supaya kita tidak melebar, nah, skema satu adalah jual beli, Pak. Jadi Bapak cari pemilik dana, ya, bisa perorangan, ya. Tapi kalau lembaga itu biasanya yang menerapkan dengan sistem yang syar'i itu masih jarang, Pak. Masih jarang. Dan ini perlu kehati-hatian, ya, supaya nanti tidak masuk ke dalam akad riba. Nah, yang pertama dengan skema akad jual beli. Ya, jadi Bapak itu hanya butuh materialnya saja. Ya, pemilik dana membelanjakan semua kebutuhan, Pak. Semua kebutuhan rumah kos sesuai dengan RAB. Nah, nanti untuk jasanya itu mungkin bisa pakai dana Bapak sendiri, terpisah. Nah, setidaknya kan mengurangi beban Bapak ya yang harusnya mengeluarkan dalam jumlah yang banyak. Nah, ini karena materialnya sudah ditopang oleh pemilik dana, nah, maka Bapak menjadi ringan, hanya mengeluarkan bayar tukang. Walaupun akad jual belinya ini dibayar secara cicil, Pak. Tidak mungkin cash gitu. Kalau cash ya nggak perlu jual beli dengan pemilik dana, langsung ke toko material. Nah, kendalanya adalah Pak Sidik ini, mohon maaf, ya, belum memiliki dana. Nah, sehingga harus mencari dana tambahan untuk mensupport bisnisnya Pak Sidik, yaitu dalam bentuk rumah kos. Satu, skemanya adalah skema akad jual beli tadi. Nah, jadi pemilik dana membelikan ke material dulu, ya. Setelah pindah kepemilikan ke pemilik dana, baru dijual ke Bapak. Ya. Tidak boleh memberikannya dalam bentuk uang, karena bisa jadi jatuh riba. Nah, jadi namanya jual beli pasti pengen dapat untung, Pak. Ya, apa namanya? Dia pembelian barang dari material, kemudian dijual kepada Pak Sidik secara kredit. Misalkan 1 tahun, 2 tahun, dengan margin yang sudah disepakati dan angsurannya sudah disepakati.
tidak ada denda keterlambatan. Nah, ini insya Allah boleh, Pak. Itu skema 1. Skema 2, itu bisa dengan sirkah, di mana Pak Sidik menggandeng pemodal. Nah, jadi Pak Sidik ini adalah sebagai pengelola murni, yang nanti akan tugasnya itu membangun rumah kos, memaintain, kemudian memanage, apa namanya, memanage, melakukan administrasi, ya, dan manajemen lainnya. Nah, ini tugas Pak Sidik, artinya pengelola murni. Nah, maka Bapak harus mencari partner, berkolaborasi dengan pemodal yang disesuaikan dengan kebutuhan dana Pak Sidik, RAB-nya. Ya. Misalkan kebutuhan untuk rumah kos itu katakanlah 1 miliar, Pak. Nah, ternyata kebutuhan 1 miliar tidak bisa ditopang hanya dengan 1 orang. Maka misalkan baru tercover 500 juta. Nah, Bapak boleh berpartner dengan 2 orang lagi. Ya, 1 orang 500 juta, yang kedua juga 500 juta. Sehingga terkumpul 1 M. Nah, baru setelah terpenuhi kebutuhan dananya, Bapak melakukan akad sirkah, yang mana objeknya adalah rumah kos, gitu. Nah, terus kepemilikannya menjadi kepemilikan siapa? Maka rumah kos itu menjadi kepemilikan sirkah, bukan milik Pak Sidik lagi. Ini sudah melebur, yang mana nanti ada bagi hasil. Ya, aset tetap dihitung, Pak. Nilai aset tetap dihitung. Ya, kalau bangunan itu kan apresiasi, ya, cenderung naik, ya, bukan penyusutan. Nah, penyusutan ini depresiasi biasanya khusus kendaraan. Tapi kalau properti, nah itu ada apresiasi, kenaikan. Nah, Bapak bisa melakukan akad sirkah dengan perorangan yang memang capacity permodalannya mencukupi. Nah, nanti Bapak tentukan, 1 masa sirkah, yang kedua berapa bagi hasilnya. Nah, bagi hasil itu sesuai kesepakatan, tidak ada patokan khusus. Ya, misalkan 60% untuk pemodal, 40% untuk pengelola. Tinggal kita lihat, sirkah ini tuh padat modal atau padat kerja. Kalau padat modal, ternyata apa namanya, pemodal itu nilai uangnya itu lebih banyak dibanding dengan effort kinerjanya. Nah, ini bisa pemodal minta bagian lebih besar. Nah, atau padat kerja, padat karya. Nah, misalkan ya mulai dari bangun, memanage, memaintain, ini kan effortnya lumayan. Nah, maka pengelola boleh minta bagian lebih besar. Nah, intinya 2 skema itu, Pak. 1, jual beli material, ya, dan wajib memberikannya dalam bentuk material, tidak boleh dalam bentuk uang. Yang kedua, bisa dengan skema sirkah, yaitu Bapak mencari pemodal. Nah, pertanyaannya, Mas, apa sekarang itu sulitan mana? Nyari pengelola apa cari pemodal? Nah, kalau saya jawab, Pak, berdasarkan pengalaman kami, karena kami juga sering melakukan sirkah, yang sulit hari ini itu adalah mencari pengelola yang amanah. Nah, ini yang sulit. Kalau pemodal itu banyak, Pak, nawarin. Ya. Tapi nyari pengelola yang aman ini sangat sulit. Nah, sehingga kami merumuskan mengadakan sekolah pengelola sirkah. Nah, tujuannya apa? Supaya para pengelola itu kompeten dalam menjalankan bisnis. Nah, terutama amanah. Jadi dia juga bisa bikin bisnis plan, ngerti ilmu bisnis, dan juga ngerti ilmu syariah. Ini penting, Pak. Nah, sehingga Spasi ini memang mau mencetak pengelola sirkah yang amanah. Itu.
Jadi kalau bicara pemodal itu banyak, nggak sulit Pak. Dan kita sarankan memang tidak boleh riba. Misalkan Bapak ke bank, ya, pinjam uang, nah, utang kan, cuman ada dendanya, ada bunganya, ini sudah riba, maka tidak boleh. Nah, solusinya apa? Solusi permodalan itu adalah syirkah, yang mana sesuai tema kita malam ini. Solusi permodalan tanpa utang. Dan ingat, syirkah ini bukan akad utang piutang, ya, tapi akad permodalan. Berbeda. Ya. Kalau utang piutang itu wajib mengembalikan, tapi kalau akad syirkah, bila mana terjadi kerugian, maka tidak berubah menjadi akad utang piutang. Yang mana kerugian itu terjadi secara alamiah, bukan faktor kesengajaan dari pengelola. Nah, mungkin Pak Sidik, apa namanya, ya memang prospeknya sangat menarik ini ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pemodal yang syar'i, sehingga Bapak bisa menjalankan bisnis itu dengan tenang, berkah, nyaman, bahagia. Ya. Karena kita sampaikan, kita mengedukasi ke umat. Kalau sumber permodalan itu berasal dari riba, ya maka mohon maaf, pasti hancur. Pasti hancur. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya dosa riba itu juga sangat ngeri, mengerikan. Satu-satunya dosa yang pelakunya ditantang perang langsung sama Allah dan Rasul-Nya. Baik Pak Sidik, mungkin itu Pak. Jadi ada dua skema. Skema satu adalah jual beli, di mana Bapak sebagai pembeli, pemilik dana itu sebagai penjual. Tidak boleh memberikan dalam bentuk uang, harga disepakati, ya, kemudian margin juga disepakati. Tidak ada Kalau denda keterlambatan. Oke, kalau Pak. alternatif satu itu berarti kepemilikan masih di kita ya, sebagai pemilik ya, pemilik Nah, rumah betul. itulah. Nah, Ya, tapi kalau yang kedua tadi berarti menjadi milik syirkah gitu ya. betul. Oke, Pak Sidik. Hmm. Betul. Kalau misalnya nih kita sebagai pemilik asetnya gitu ya, terus kemudian sudah cukup dana, kemudian kita akan menyetop sirkahnya gitu, gimana ya? Artinya biar nanti kembali lagi menjadi aset saya gitu. Jadi sirka ini salah satu akad ini apa namanya yang pelakunya itu kapan saja berhenti boleh, ya, dengan syarat tidak merugikan sirka. Saya ambil contoh begini Pak Sidik, karena ketika misalkan Bapak mau putus sirka, rumah sudah jadi, sudah profit, tapi Bapak pengen putus sirka, nah maka harus dibuatkan neraca. Nah, ketika Bapak berakad di awal, maka harus dibuatkan neraca awal. Ada arus kas, laba rugi, ya, dan neraca akhir. Nah, neraca akhir ini fungsinya adalah ketika terjadi pembubaran akad sirkah. Nah, maka tadi eh, bangunan itu ketika berakad sirkah berarti milik pesyarik. Nah, nanti tinggal disepakati. Uang yang liquid ada berapa, yang dalam bentuk aset ada berapa. Kemudian dihitung, kira-kira sudah melebihi nilai modal enggak? Kalau sudah melebihi nilai modal, maka di situ positif untuk. Tapi ketika kurang dari nilai modal, berarti rugi. Nah, aset ini harus dikonversi dulu, Pak. Jadi ketika mau dibagi, ya, kan kalau membagi aset ini agak susah. Ya. Maka harus dikonversi dulu ke nilai rupiah atau dijual kepada Bapak sebagai pemilik.
Nah, misalkan aset itu nilainya 1 M, Pak. Nah, dulu Bapak waktu memberikan modal 500, maaf, kalau posisi Bapak itu dulu hanya sebagai pengelola, tidak memberikan modal. Nah, maka Bapak ketika mau berhenti sirka, kuncinya adalah mengembalikan nilai modal yang lama pada saat akad. Itu yang dikunci di neraca awal. Misalkan nilai modal awal itu adalah 1 miliar. Nah, ternyata setelah diolah itu melebihi dari 1 M, termasuk asetnya. Kalau properti itu kan naik. Nah, jadi pemposisiannya itu adalah harus apa namanya dikonversi dulu ke dalam harga jual. Nah, nanti modal harus dikembalikan ke pemodal. Berarti misalkan setelah dikonversi bangunan itu ternyata jatuhnya jadi 1,5 M. Ya. Nah, maka ini statusnya adalah dibagi 2, Pak. Sesuai dengan prosentase. Ya, prosentase bagi hasilnya. Nanti kalau Bapak pengen menguasai semuanya, berarti Bapak diputus sirkah dulu, baru Bapak beli. Ya, beli aset itu. Seharga yang disepakati. Begitu Pak Sidik. Ya, Bisa oke. dipahami. Ya, alhamdulillah, syukron. Jelas sekali. Oke. Syukron, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak Sidik? Atau sudah? Cukup, Ustaz. Cukup. Terima kasih. Oke. Oke. Alhamdulillah, karena sudah jam 9:30 ya, nah, untuk sharing diskusi pada malam hari ini, ya, terutama untuk akad permodalan, akad sirkah ini, apa namanya, tentu saya yakin masih kurang puas untuk memahami sirkah secara utuh. Nah, maka itu kami persilahkan ya, Bapak Ibu yang memang pengen mempelajari bagaimana sih skema permodalan yang halal dalam Islam, monggo Bapak Ibu bisa ikut di workshop eksklusif yaitu Sekolah Pengelola Syirkah. Nah, alhamdulillah batch 1 Pak saya. Nah, sekarang sudah batch 6. Jadi selama 1 tahun Bisyaro ID itu mengadakan 2 kali. Dan peminatnya alhamdulillah banyak begitu. Dan alhamdulillah juga malam ini kita juga ada tamu ini, Ustadz Agus Langgam dari Klaten. Bapak ada yang mau disampaikan? Pak Agus, matur nuwun sudah berkenan hadir di majelis malam hari ini. Baik, sebelum saya tutup mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Baik, ya, kalau tidak ada berarti kita cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini, dan saya sebagai yang bertugas menjadi pemateri malam hari ini tentunya masih banyak kekurangan ya. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau banyak kehilafannya, mohon untuk dimaafkan. Mari sama-sama kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.